Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar ya. Kali ini untuk kelas 8. Materinya masih tentang statistika. Ya, subbabnya itu rata-rata gabungan. Oke, kita lanjut aja ya. Setelah kita kemarin belajar tentang apa itu pemusatan data, apa itu persebaran data ya. Apa aja sih ya, ada apa aja di situ, bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus rata-rata gabungan ya. Ya, rata-rata gabungan ini rumusnya sebenarnya simple ya. Jadi kita ini rumusnya nih seperti ini ya. Rata-rata gabungan itu adalah data pertama berapa dikalikan dengan banyak data pertamanya berapa, ditambahkan dengan data yang kedua kali dengan banyak data yang kedua, bagi sama jumlah datanya ada berapa banyak ya, totalnya ada berapa. Masih ingat yang kemarin kita belajar menghitung rata-rata ya, yang ada tabelnya gitu ya. Ya, nilainya berapa, frekuensinya berapa ya. Ya, intinya sih sama kayak kita menghitung yang ada di dalam tabel itu ya. Nilai berapa, frekuensi berapa, kalikan ya. Nilai berapa, frekuensi berapa, kalikan. Nanti udah dapat berapa hasil kalinya, jumlahkan ya. Baru nanti kita bagi dengan total frekuensinya berapa. Logikanya sama kayak itu ya, logikanya sama ya. Kita lanjut aja ya, rumusnya itu aja. Nah, contoh gini. Dari 20 siswa kelas 85, 15 orang mendapatkan hasil ulangan matematika 7 ya, dan 5 orang lainnya mendapatkan hasilnya 8. Nilai rata-ratanya berapa sih ya. Jadi di sini kita dapatkan datanya itu ya, total datanya ada 20 siswa ya, totalnya ada 20 siswa. Dan dari 20 itu 15, nah di sini bilang N1 ya, banyak data pertama ada 15 orang, dan banyak data yang kedua ada 5 orang. Data yang pertama 15 orang itu nilainya 7. 15 orang mendapatkan hasil 7 ya. Berarti data pertama 15 orang nilainya 7, dan 5 orang lainnya mendapatkan hasil 8. Data yang kedua itu orangnya ada 5 orang, jumlahnya bukan jumlahnya, nilainya 8. Nilainya 8 ya. Rata-ratanya berapa? Ya, tinggal masukin ke rumusnya aja. X1 kali N1 tambah X2 kali N2 dibagi dengan N1 tambah N2 ya. Data pertama ya itu nilainya 7, banyak orangnya ada 15. Data yang kedua nilainya 8, banyak orangnya ada 5. Kita kalikan ini, bagi dengan totalnya ada ya 15 orang tambah 5 ada 20 orang ya. 7 kali 15 hasil 105, 8 kali 5 40, nah 15 tambah 5 hasilnya 20 ya. Ya, 105 tambah 40 hasil 145 bagi dengan 20. Jadi rata-ratanya adalah 7,25. Seperti itu. Ya, masih bisa ngikutin ya, contoh ya. Si mudah ini. Lanjut ya. Nah, di soal yang ini ya, jadi nanti di materi ini bisa banyak banget yang ditanyakan. Tadi yang ditanyakan adalah berapa rata-ratanya. Nah, sekarang ini di sini ditanyakan adalah berapa banyak
orang data yang pertama. Nah, ini nggak tahu berapa nih. Ya, di sini dibilang ya rata-rata nilai kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Ya, jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah jumlah siswa kelas 8A-nya? Nah, yang ditanya si kelas 8A itu siswanya ada berapa banyak? Nah, ini kita jabarkan dulu apa yang diketahui. Data pertamanya nilainya adalah 72. Data yang kedua nilainya adalah 80. Nah, data yang kedua itu punya orang, jumlah orangnya ada 15 dan rata-ratanya keseluruhan adalah 75. Yang ditanyakan berapa sih data yang pertama, banyak orangnya ada berapa. Kita input ke dalam rumus. Sekali lagi ini rumusnya ya, jangan lupa dituliskan ya, biar kita nggak salah meletakkan informasinya. Ya, data pertama nilainya 72 dikali, nah jumlah datanya nggak tahu berapa. Tulis aja di sini N1. Nah, berikut data kedua nilainya 80, siswanya ada 15. Ya. Dan dibagi dengan, nah ini. Data pertama kita nggak tahu, ya tulis aja N1 tambah dengan 15. Ya, jadi kita dalam matematika ini ya jujur apa adanya. Jangan sampai nggak ada datanya terus kamu ada-adain datanya, nggak bisa gitu. Ya, harus jujur. Karena ini yang akan ditanyakan. Ya. Ya, kemudian rata-ratanya 75. Jadi rata-ratanya dituliskan juga. Karena di sini sudah dikasih tahu ya. Ya, jadi jangan bingung. Ya, kemudian apa? Ya. 72 kali N1 ya 72 N1. 80 kali 15 itu hasilnya 1200. Bagi N1 tambah 15. Terus yang harus dilakukan apa selanjutnya? Iya, kayak inget-inget aja zaman semester kemarin kan kita udah belajar ini ya. Ya, kalau ada bentuk pecahan kayak gini, ya, ada yang nggak diketahui, ya, berarti yang harus kita lakukan adalah antara hasil dengan pembaginya harus dikalikan. Lakukan kali silang. Ya, ingat waktu materi tentang gradien ya. Ya. Jadi caranya jangan sampai dilupakan ya. 75 kali N1 plus 15 sama dengan 72 N1 tambah 1200 dan seterusnya ya. Ini 75 kali N1 plus 15, ingat ini harus dikalikan ke dalam satu persatu, jangan sampai salah ya. 75 kali N1 tambah 75 kali 15, hasilnya adalah 75 N1 plus 1125 sama dengan 72 kali N1 plus 1200 ya, dan seterusnya nih nanti yang variabelnya yang sama harus didekatkan ya, yang N1 dengan N1 harus ada salah satu yang pindah ruas, yang variabel itu yang bervariabel ya, yang konstanta dengan yang konstanta didekatkan gitu ya. Kita lanjut. Nah ini ya, seperti yang sudah saya bilang kan tadi ya, yang variabel dengan variabel didekatkan, kemudian yang konstanta dengan konstanta juga didekatkan. Terus harus ada yang pindah ruas ya. Ingat pindah ruasnya jangan sampai salah. Yang positif pindah ruas jadi negatif ya. Tadi kan 72 N1 nya ada di ruas yang sebelah kanan ya, pindah ruas jadi ke ruas yang sebelah kiri nih ya. Maka ini
pengurangan ya, karena 72 nya tadi di sini positif ya, dan 1125 nya juga pindah ruas ya. Tadi dia ada di ruas kiri, pindah ruas ke ruas kanan. Ingat, pindah ruas 1125 nya tadi ini positif ya. Nah, pindah ruas jadi negatif. Nah, 75N1 kurang 72N1 itu adalah ya, 75 kurang 72 hasilnya 3 ya. 3 ya. 3N1. Jangan sampai salah, jangan sampai lupa variabelnya, jangan sampai nggak dituliskan ya. Terus 1200 kurang 1125 itu hasilnya adalah 75 ya. 3N1 sama dengan 75. Ingat 3 nya ini adalah sebagai pengalih dari variabel ya. Koefisien itu adalah pengalih dari variabel. Maka untuk mendapatkan berapa hasil N1 nya ya, tinggal variabelnya itu koefisiennya itu jadi pembagi dari hasilnya ya. 75 bagi dengan 3, hasilnya adalah 25. Seperti itu ya. Jadi dalam hal ini banyak banget yang bisa ditanyakan ya. Tadi bisa ditanyakan berapa rata-ratanya, bisa juga ditanyakan berapa tadi jumlah siswanya, bisa jadi nanti ditanyakan berapa nilai rata-rata yang nilai rata, salah satu nilai rata-ratanya. Nah, itu bisa ditanyakan ya. Jadi jangan sampai bingung, karena ya intinya sih kita pindah ruas ya, terus bentuk pecahan jadi perkalian, jangan sampai bingung. Itu aja ya. Kita lihat latihannya. Ini saya ambil latihannya dari buku sekolah elektronik kalian ya, BSE ya. Ya, silakan kalau mau dicatat boleh, atau mau di screenshot silakan ya, di pause aja dulu, monggo silakan ya. Nah, selanjutnya ya, ini saya ambil dari buku BSE halaman 243 nomor 7 sampai 10 ya. Tolong dikerjakan ya. Cukup sekian dari saya, kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.